Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6B mata kuliah proses industri pangan akan memaparkan mengenai project based learning. Hasil diskusi kami itu inovasi proses pengolahan sukun menjadi keripik sukun, atau produk kami itu kita kasih nama pikun. Sebelumnya kita mau perkenalkan dulu anggota kelompok kita. Saya itu Rifana Budiani dengan NPM 2444. Saya Rizna Syedani dengan NPM 2442. Saya Pasari Busara Divinity dengan NPM 2412. Saya Federa Permisi dengan NPM 2419. Dan saya Nayana Rahman Tias dengan NPM 2441. Oke, untuk selanjutnya kepada rekan saya persilakan untuk mengatakan materi. Pertama itu ada latar belakang. Nah, mayoritas masyarakat Indonesia itu memenuhi kebutuhan dengan sumber karbohidrat dengan mengkonsumsi bahan pangan. Ada jagung, beras, dan lain-lain. Nah, yang akan kita paparkan yaitu sukun yang jarang diolah gitu. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, tren konsumen menunjukkan peningkatan permintaan terhadap makanan ringan seperti keripik, makanan ringan yang sehat, alami, dan berbahan baku lokal. Nah, fokus utamanya itu dalam laporan kita itu pertama itu mengembangkan. Nah, konsep itu menjadi inovasi produk, mulai dari rasa, tekstur, dan pengemasan. Nah, dari ide mentah menjadi produk yang nyata, yang diterima di pasar. Dan selanjutnya kita dilanjut dengan strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya, nah tujuan dari kegiatan kita itu pertama mengembangkan konsep menjadi produk nyata, kedua itu ada menghasilkan sampel produk, ketiga melatih keterampilan kelompok, dan keempat yaitu meningkatkan jiwa kewirausahaan. Selanjutnya, next, jadi di sini ada metode produksi. Jadi di sini tuh kami memakai alat dan bahan yaitu ada 7. Ada yang pertama talengan, yang kedua pisau, yang ketiga panci listrik, yang keempat baskom, yang kelima centong sayur, yang keenam plastic standing pouch, dan juga yang ketujuh itu ada buah sukun. Jadi di sini ada tahapan prosesnya. Jadi yang pertama itu kita potong dulu keripik sukun, buah sukunnya menjadi sangat tipis, lalu dicuci buah sukunnya sebanyak 3 kali dengan menggunakan air bersih hingga getahnya itu tidak ada lagi. Yang ketiga menaruh minyak pada panci listrik lalu dipanaskan minyaknya hingga panas. Yang keempat itu adalah memasukkan buah sukun yang sudah dipotong tipis-tipis ke dalam panci listrik yang minyaknya sudah panas. Lalu yang kelima itu ada menggoreng buah sukun hingga mengalami perubahan warna menjadi kecoklatan atau dia itu menjadi kering gitu. Lalu yang keenam itu ada mengambil keripik sukun yang telah matang lalu didinginkan agar tidak melempem. Dan yang ketujuh itu memasukkan keripik sukun yang sudah didinginkan ke dalam plastik standing pouch. Lalu di sini ada strategi pemasarannya. Jadi yang pertama itu usia targetnya itu ada 12 sampai 31 tahun karena keripik sukun itu digemari berbagai kalangan usia. Yang kedua itu ada menyediakan berbagai varian rasa untuk menarik minat konsumen. Yang ketiga itu menetapkan harga yang terjangkau dan kompetitif. Yang keempat itu pemberian tester kepada teman sekelas untuk memperkenalkan rasa dan mendapatkan feedback langsung sebelum pemasaran lebih luas. Lalu yang kelima itu promosinya itu dilakukan menggunakan media sosial. Dan yang terakhir produknya itu dipasarkan melalui media sosial dan melakukan penjualan secara langsung. Baik, selanjutnya ada metode evaluasi produk. Kita memakai 2 metode, yaitu ada uji sensori sederhana dan evaluasi kemasan. Pada uji sensori sederhana ini, kami mewawancarai beberapa teman kami di sekitar dengan memberikan tes rasa yang awalnya itu hanya original saja, belum diberikan bumbu atau rasa.
berdasarkan segi rasa, keripik sukun original ini udah enak dan lezat walau tanpa bumbu. Berdasarkan segi tekstur, keripik sukun juga udah renyah, khas untuk cemilan itu sudah cocok di tekstur yang seperti itu. Selanjutnya berdasarkan segi warna itu sangat bagus karena berdasarkan tekstur yang kami berikan itu hasilnya itu tidak ada yang gosong dan warnanya itu sama rata, kuning kecoklatan. Kemudian berdasarkan aroma, keripik sukun ini aromanya masih ada aroma sukunnya, aroma buah sukunnya itu masih ada, cuman karena kami pakai minyak yang mungkin pas waktu masukin ke kemasannya itu kurang kering, jadi bau-bau sedikit dari minyak yang dipakai itu masih ada. Selanjutnya ada evaluasi kemasan. Untuk evaluasi kemasan sendiri ini kita masih banyak kekurangan dan masih banyak yang perlu dievaluasi karena kita itu hanya memakai standing pouch. Standing pouch itu termasuk kemasan yang kurang efektif untuk keripik-keripikan, jadi mungkin bisa diganti dengan yang lebih eco-friendly atau mungkin yang lebih bisa menjaga tekstur dari keripik sukunnya, bisa kayak aluminium foil gitu, itu bisa. Nah, kenapa kita pengen pakai eco-friendly juga melihat dari lingkungan sekitar itu kan udah banyak limbah ya, jadi kita pengen mengurangi limbah. Gitu aja sih, cukup dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada hasil pembahasan. Jadi proyek inovasi itu berhasil menciptakan keripik sukun yang lebih renyah, rendah minyak, dan melalui optimalisasi proses. Kunci utamanya adalah penggunaan kalsium klorida atau CaCl2 sebagai zat penguat tekstur atau firming agent yang secara efektif itu mengurangi penyerapan minyak hingga 25%. Inovasi ditekankan pada penggunaan penggorengan pada suhu rendah itu 80 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Hasilnya adalah keripik dengan warna alam yang terjaga, toleransi nutrisi yang lebih baik, terus dan kerenyahan yang superior, dan meningkatkan kualitas produk secara signifikan untuk pasar premium. Baik, karena dari mulai latar belakang hingga hasil dan pembahasan sudah dilaksanakan, pada sini saya akan membacakan mengenai kesimpulan dan pembicaraan terhadap produk yang kami buat, yaitu keripik sukun. Proses pembuatan keripik sukun dalam kegiatan Project Based Learning ini berjalan cukup baik dan juga mendapatkan respon yang positif dari teman-teman sekitar dan juga para tester. Keripik yang dihasilkan juga memiliki tekstur yang renyah, warnanya juga menarik dan rasa yang khas, rasa buah sukun. Meskipun masih ada sedikit kekurangan seperti aroma minyak yang masih tertinggal, secara umum juga proyek ini membuat kami lebih memahami cara mengolah bahan pangan yang ada di sekitar kita dan juga menjaga kualitas produk hingga mempelajari dasar pemasaran yang mempengaruhi penerimaan konsumen. Untuk pengembangan ke depannya, proses penggorengan perlu diperbaiki agar hasil lebih kering dan bebas bau minyak, serta kemasan dibuat lebih menarik, kedap udara dan ramah lingkungan. Penambahan varian rasa juga dan promosi yang lebih luas melalui media sosial juga penting dilakukan, serta uji coba ke halayak yang lebih banyak agar kualitas keripik sukun ini menjadi lebih baik. Baik, karena presentasi dari kelompok 6B sudah selesai, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.